Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-307. Bapak Ibu, satu minggu telah berlalu dengan segala pengalaman, pergumulan, dan penyertaan Tuhan. Namun ada satu hal yang tetap sama, kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu malam ini, mari kita datang dengan hati yang bersyukur dan terbuka, mempersiapkan diri dan hati kita untuk menikmati hadiratnya bersama-sama di dalam Oase. Mari kita mengambil waktu momen teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kembali Engkau mengundang kami untuk mendekat. Kami bersyukur karena seminggu ini Engkau telah bersama-sama dengan kami, terus menyertai kami. Karena itu malam ini kembali kami mau menenangkan hati, mendengarkan satu dua percikan dari Tuhan. Kenyangkan jiwa kami yang haus, tegarkan jiwa kami yang sedang khawatir. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa teman-teman di dalam acara Oase kita di dalam episode bulan ini. Dan seperti yang lalu kita telah membahas dari Mazmur pasal yang kedua. Nah, kali ini kita akan membahas Mazmur selanjutnya, yakni Mazmur yang ketiga. Saya berikan judul The Anatomy of Soul at War, di dalam perang. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk perenungan kita pada hari ini. Bapa dalam surga, sepenuhnya kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami di dalam kami merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu ada sesuatu yang hidup. Biarlah dia berbicara kepada setiap kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan
perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sebelumnya kita akan membaca Mazmur yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, terjemahan baru, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Menurut di Alkitab bahasa Ibrani, maka kita meletakkan superscription ini pada ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan di dalam superscription ini kita melihat itu menjadi judul daripada Mazmur yang ketiga ini. Ya, tetapi Alkitab di dalam bahasa Inggris meletakkan superskripsi ini menjadi judul dan kemudian memulai ayat yang pertama itu justru pada ayat yang kedua daripada Alkitab bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani. Nah, kita menuruti apa yang ada aslinya, yaitu merupakan sesuatu yang dari bahasa Ibrani. Dan dari superskripsi ini kita melihat bahwa ini adalah konteks di mana Mazmur ini melihat, yaitu pada waktu ia lari dari Absalom anaknya. Jadi di sini kita melihat konteks Daud harus melarikan diri dari Absalom yang melakukan pemberontakan kudeta pada waktu itu, dan kemudian akhirnya Daud terpaksa melarikan diri untuk keluar dari Yerusalem dan kemudian keluar untuk bebaskan dirinya dari kejaran daripada Absalom. Ya. Dan Mazmur itu adalah sebenarnya adalah suatu istilah untuk satu lagu yang diperuntukkan untuk string, ya, untuk petik, untuk alat musik petik, begitu kan? Ya, jadi sebenarnya ini Mazmur sebenarnya adalah merupakan lagu, ya, merupakan lagu pada zaman yang lalu, tapi Tuhan tidak meninggalkan nada daripada lagu tersebut, tetapi Tuhan hanya meninggalkan ayat-ayat daripada lagu tersebut untuk menjadi warisan dari Tuhan, dari bangsa Israel, dari perjanjian lama sampai kepada sekarang, ya. Jadi kita bebas untuk bagaimana menaruh bagaimana lagu daripada Mazmur itu di dalam konteks budaya kita pada zaman sekarang, gitu. Nah, ini adalah satu Mazmur yang merupakan perasaan hatinya, bagaimana dia betul-betul merupakan susah hatinya, ya, merupakan suatu keadaan di mana ia betul-betul merasa susah hati, ya. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga kita melihat Daud itu melihat banyak
ya, many. Dia melihat di dalam ayat 2 dan ayat 3 ini 3 kali dia sebutkan banyak itu, ya. Pertama, betapa banyaknya lawanku. Yang kedua, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Dan yang ketiga adalah banyak orang yang berkata tentang aku. Jadi memang di sini kita melihat bahwa Daud itu melihat banyak, 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 banyak yang seperti demikian, ya, yang menjadi lawan Daud, menjadi orang yang menyerang dia, banyak orang yang menghina dan berkata-kata tentang dia, begitu kan, ya. Dan banyak orang yang berkata kepada dia itu adalah bahwa there is no salvation for him, ya. Uh, Tidak ada keselamatan baginya, tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya, banyak orang yang melihat seperti itu, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan memang tidak ada misalnya, atau Tuhan adalah Tuhan yang tidak peduli dengan kita. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang tidak campur tangan dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka artinya penderitaan, kesulitan, masalah itu adalah sesuatu yang random, ya. Kalau kita melihat bahwa memang semuanya itu tetap berada di dalam penguasaan Tuhan dan Tuhan memberikan izin terjadi untuk hal tersebut, ya. Tetapi kalau kita lepaskan itu dan kita tidak mau mengakui Tuhan, maka kita lihat bahwa penderitaan atau masalah atau sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang random, ya, yang sesuatu ya terjadi begitu saja, ya, sesuatu yang tidak personal, sesuatu yang tidak ada artinya, tidak ada maksudnya, pokoknya cuma terjadi aja, ya, seperti itu, ya, seperti ya kita katakan barangkali seperti nasib, tapi apakah nasib itu sebenarnya, ya? Nah, apa itu nasib? Siapa yang menentukan nasib itu? Apakah nasib itu menjadi Tuhan kita dan sebagainya, ya? Maka kita melihat bahwa kalau tidak ada Tuhan, maka kemudian semua pikiran menjadi sesuatu yang sama sekali tidak berdasar, ya, tidak mempunyai dasarnya. Dan tentunya Daud tidak akan mau menerima hal ini, bahwa apa yang terjadi, bahwa pemberontakan Absalom itu adalah sesuatu yang ya terjadi dengan begitu saja, ya. Tetapi tetap Daud melihat semua adalah maksud daripada Tuhan, begitu. Semua ada di dalam pengaturan dan izin daripada Tuhan. Maka dia bisa berkata, tetapi engkau Tuhan, meskipun dia menghadapi masalah, tapi dia berkata, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perisai di sini juga di dalam bahasa Ibrani, ya, adalah merupakan sesuatu yang bukan sebuah perisai kecil, ya, tetapi adalah sesuatu yang melindungi dirinya, begitu kan, sesuatu yang penuh melindungi dirinya, begitu, ya, seperti kita seolah-olah berada di dalam sebuah panser misalnya kan, yang terbuat dari baja yang sangat tebal yang tidak bisa ditembusin oleh peluru apapun. Nah, sebenarnya kata perisai di situ adalah di dalam arti yang seperti demikian. Dan dia dapat seperti demikian, ya. Kenapa dia bisa berkata Tuhan adalah perisai yang melindungi aku? Sebab Daud percaya akan janji Allah kepada dia, ya. Kalau kita membaca dari 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-16, maka Tuhan di sana berkata, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, sekarang dia menjadi orang yang harus melarikan diri, lalu kemudian dikejar-kejar oleh Absalom, dia mau dibunuh oleh Absalom anaknya sendiri, ya. Tetapi Daud tetap memegang teguh apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Keluarga
dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Meskipun Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, tetapi dia tidak melihat masalah, tapi dia melihat janji daripada Allah. Dan itulah sebabnya dia bisa berkata, Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Di ayat 5 kemudian dituliskan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Jadi dia tidak berkata dalam hati, dia tidak cuma melihat itu secara diam-diam, tapi dia berseru kepada Tuhan secara audible, dengan nyaring, ya, dapat betul-betul terdengar, ya, merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwa Daud sangat bergantung kepada Tuhan. Maka di dalam keadaan kesulitan itu, maka dia berseru dengan nyaring. Dia seolah-olah, ya, boleh diterjemahkan dengan menjerit kepada Tuhan, ya. Karena apa? Karena Daud sangat bergantung kepada Tuhan. Maka itulah yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia mengalami masalah ini, mengalami musibah ini. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak bertindak? Nah, di Mazmur mengatakan, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ada suatu tindakan daripada Tuhan pada waktu kita berseru kepadanya. Cuma barangkali karena masalah terlalu besar, kita lebih melihat masalah ketimbang melihat Tuhan. Seharusnya kita harus melihat Tuhan dulu, lalu kemudian baru melihat masalah. Tapi kita melihat masalah membebani kita, banyak masalah, tetapi hanya itu yang kita lihat, dan kita hanya melihat secercah saja Tuhan. Tidak demikian dengan Daud, bukan? Maka dia bisa melihat Allah itu sebagai perisai daripada dia, merupakan pelindung daripada dirinya, ya. Dan Daud bisa melihat bahwa dia menjawab, aku dari gunung yang kudus. Dan karena itulah maka Daud bisa berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Pertama, dia melihat banyak. Tapi kemudian pada waktu dia ingat janji Tuhan, pada waktu dengan menjerit dia berseru kepada Tuhan untuk mengingat janji daripada Tuhan itu, maka kita lihat Tuhan pun bertindak. Tuhan pun menjawab dia dari gunung yang kudus. Ayat 6 adalah ayat yang paling indah sebenarnya di dalam Mazmur ini. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam Mazmur pasal yang ketiga ini, ya. Meskipun Daud pada waktu menghadapi masalah yang luar biasa, sangat besar, ya, merupakan satu penyesalan di mana Absalom, anaknya sendiri yang dia kasihi, yang dia sayang, tapi kemudian melakukan kudeta seperti ini, ya, memberontak, ya, melakukan pemberontakan dan kemudian ingin membunuh ayahnya sendiri, ya, darah dagingnya sendiri. Nah, sehingga Daud terpaksa untuk menyelamatkan diri dan terpaksa untuk melarikan diri. Di dalam keadaan seperti demikian, tentu masalah itu sesuatu masalah yang bukan main besarnya. Pertama, sudah memberatkan hati, lalu kemudian masalah itu mengancam jiwa daripada Daud dan sebagainya, ya. Kerajaannya terlepas, tahtanya, istananya, apa semuanya terpaksa dia tinggalkan, ya. Tapi kemudian setelah dia ingat janji Tuhan, dia kemudian berseru kepada Tuhan, dia berseru nyaring kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Dan apakah itu mempunyai dampak terhadap Daud dan hubungannya dengan Tuhan? Tentu saja
ya. Sebab setelah dia menjerit itu, setelah dia ingat janji Tuhan, dan sekarang di dalam ayat yang ketujuh, dia bisa berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Di ayat sebelumnya banyak, 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 banyak orang yang menghina, banyak orang yang melawan, banyak orang yang melakukan hal yang buruk terhadap dia, banyak, banyak, banyak. Tetapi dalam ayat yang ketujuh, Daud bisa berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bapak Ibu sekalian, ini disimpulkan di dalam ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Sangat indah sekali ayat 6 ini. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Bapak Ibu sekalian, tidur dengan kekhawatiran adalah dua hal yang tidak dapat bersama-sama. Ya, bila Anda mempunyai kekhawatiran yang luar biasa, maka Anda pasti tidak dapat tidur. Kalau ada masalah yang berat, ada persoalan yang Anda harus hadapi, dan persoalan itu bukan main, makan hati, makan perasaan, dan sebagainya, ya. Maka persoalan khawatir itu dan tidur adalah dua masalah yang berbeda, ya. Pada waktu Anda khawatir, pasti Anda tidak bisa tidur. Pada waktu masalah berat, ya, dan Anda menjadi khawatir, antara khawatir dan tidur, ya. Anda khawatir, maka Anda tidak bisa tidur karena kekhawatiran kita yang berat. Tetapi sebaliknya, kalau Anda tidur, berarti Anda tidak khawatir lagi. Ya, bagaimana Anda bisa tidur dengan memendam terus kekhawatiran Anda? Anda harus melepaskan diri dulu dari kekhawatiran, baru bisa tidur. Dan kalau Anda tidur, berarti Anda tidak khawatir. Seperti itu. Dan ayat 6 itu merupakan sesuatu yang sangat indah dan menjadi pelajaran bagi setiap kita. Maka, apakah Anda mempunyai persoalan yang berat? Apakah Anda mempunyai masalah yang mengekang saudara? Ya, apakah Anda mempunyai kekhawatiran apa saja yang dalam hidup yang mungkin menjadi sesuatu yang kita khawatirkan? Ya, kita tahu bahwa bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan, itulah yang kemudian menyelesaikan kekhawatiran kita, dan kemudian kita dapat tidur. Ya, jadi kalau Anda bisa tidur dengan tenang, itu berarti kekhawatiran Anda itu sudah dapat tertanggulangi. Ya, sehingga itulah hasil daripada orang yang bergantung kepada Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Ada seorang ibu tinggal di sebuah negara Islam, katakan. Tapi Islamnya merupakan Islam yang radikal. Sehingga kalau orang yang menjadi Kristen itu kemudian akan dihukum mati. Ya. Nah, jadi ceritanya ibu ini tinggal di negara itu dan kemudian dia menjadi Kristen. Ya, dia menjadi Kristen. Anaknya yang tentunya seorang yang sangat radikal melaporkan ibunya sendiri kepada pemerintah, ya, sehingga sang ibu ditangkap dan kemudian diadili dan kemudian akan dihukum mati, ya. Dan ini dikerjakan oleh anak terhadap ibu sendiri, ya. Pada waktu malam ibu ini teringat akan Mazmur ayat 3, ayat yang ke-6 itu. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Tapi aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kalau aku bangun, Tuhan yang menopang aku. Tetapi sekarang aku akan membaringkan diri
dan aku akan tidur, dan kalau besok aku dihukum mati, aku mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Maka ibu ini kemudian dengan tenang, kemudian dia bisa tidur meskipun kematian menanti dia pada hari esok, karena dia besok akan dihukum mati. Dan itulah waktu yang dia lewatkan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan saya tidur, sehingga saya tidak usah memikirkan kematian pada esok hari. Dan Tuhan memberikan dia tidur. Dan kalau saya bangun dan saya dihukum mati, Tuhan akan memberikan salvation itu, keselamatan itu kepadaku. Dan aku akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan kemudian ibu itu tidur, ya. Lalu kemudian ibu itu bangun, ya, bangun. Tapi pada waktu dia bangun, bukannya tentara yang masuk untuk membawa dia ke tempat hukuman mati, tapi sebaliknya pada waktu dia bangun, pintu itu kemudian penjara terbuka, lalu kemudian penjaga yang menjaga itu melepaskan si ibu, ya, cepat keluar, ya, cepat keluar dari penjara, ya, teman-temanmu nanti di luar. Dan ternyata teman-temannya kemudian kumpulkan uang, ya, yang terkumpul kemudian cukup besar, lalu kemudian mereka menyogok para penjaga, dan kemudian penjaga itu kemudian melepaskan si ibu, dan kemudian si ibu itu dapat melarikan diri dan kemudian lepas daripada hukuman mati. Jadi itulah doa daripada si ibu. Tuhan, aku menyerahkan persoalanku kepada Tuhan. Biarlah itu tidak menjadi ketakutan, tidak menjadi kekhawatiran, dan malam ini saya bisa tidur. Dan si ibu tidur. Tidak memikirkan masalahnya, tidak memikirkan kekhawatirannya. Tapi kemudian pada waktu dia terbangun, wah, saya akan dihukum mati, tapi saya akan menerima keselamatan saya daripada Tuhan yang telah menebus dan mengasihi saya. Saya akan kembali kepada Tuhan. Tapi kemudian ternyata Tuhan belum mengizinkan ibu itu untuk mati. Kemudian dia terlepas, kemudian dia keluar dari penjara, ya, dan kemudian diamankan oleh teman-temannya yang menolong dia, ya. Anaknya yang kemudian melihat, lalu kemudian melihat bagaimana sikap tenang, sikap tidak membenci daripada ibunya, padahal dialah yang menyeret sang ibu ke penjara. Kita melihat bahwa si anak kemudian menjadi terpesona dengan semuanya itu, dan akhirnya malah anak itu kemudian bisa menjadi Kristen sesuai dengan doa daripada ibunya waktu di penjara. Saya tidak benci kepada anakku, tapi biarlah dia pada satu waktu kemudian boleh bertemu dengan Tuhan dan boleh mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan doa daripada ibu ini pun dikabulkan oleh Tuhan karena anaknya kemudian juga bertobat dan menerima Tuhan. Bapak Ibu sekalian, adakah masalah? Adakah beban berat? Adakah pikiran-pikiran yang menekan kehidupan Anda, membuat Anda sangat khawatir? Ingat, antara tidur dan khawatir merupakan dua hal berbeda. Kalau Anda khawatir, Anda tidak bisa tidur. Tapi kalau Anda bisa tidur, maka Anda tidak usah khawatir. Dua hal berbeda. Bisakah Anda lepas dari kekhawatiran Anda dan menyerahkan kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, dan Tuhan akan bertindak, dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa.
Tuhan sangat indah janjimu pada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami untuk tidak semata-mata melihat masalah yang ada di hadapan kami, tapi biarlah setiap kami boleh bergantung kepada janji Tuhan kepada setiap kami. Dan janji yang paling indah adalah kami boleh bersama dengan Tuhan, baik di dunia maupun di surga kelak nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord